Namaku Nadia. Aku adalah seorang wanita karir yang hidupku serba pas-pasan. Hingga akhirnya aku didekati bos asal India. Dan hubungan terlarang yang tak kuinginkan terjadi. Aku selingkuh dengan bosku sendiri. Entah kenapa aku mau menjadi selingkuhannya. Mungkin agar hidupku bisa berubah. Dan pada akhirnya aku menikah dengan bos India. Dengan mahar 20 miliar. Setiap malam dia memintaku untuk di sebuah gedung perkantoran mewah di Jakarta, seorang wanita muda bernama Nadia berdiri gugup di depan pintu kaca besar, bertuliskan Kapur Global Trading. Usianya baru 24 tahun. Kulitnya bersih, rambut hitamnya tergerai rapi, dan matanya memancarkan semangat meski wajahnya terlihat sedikit lelah. Sejak ayahnya sakit dan ibunya hanya berjualan gorengan di pinggir jalan, Nadia menjadi tulang punggung keluarga. Hari itu adalah hari wawancara kerja. Dengan mengenakan blazer sederhana hasil pinjaman dari tetangganya, Nadia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Aroma kopi dan wangi parfum mewah menyambutnya, membuat langkahnya sedikit ragu. Di dalam ruang rapat besar, seorang pria tinggi berkulit sawo matang dengan wajah tegas duduk di balik meja besar dari kayu mahoni. Itulah Rajiv Kapur, bos besar asal India. Berusia 45 tahun, pemilik perusahaan ekspor-impor terbesar di Asia Tenggara. Jasnya rapi, arloji di tangannya berkilau, dan tatapan matanya tajam tapi penuh wibawa. Rajiv menatap Nadia dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. "Miss Nadia, duduklah. Saya sudah membaca CV Anda. Menarik, sangat menarik." Nada suaranya berat, penuh keyakinan. Seperti pria yang terbiasa memberi perintah dan selalu dituruti. Wawancara itu berlangsung singkat, tapi penuh kejutan. Alih-alih bertanya soal pekerjaan, Rajiv lebih banyak bertanya tentang kehidupan pribadi Nadia. Tentang keluarganya, mimpinya, bahkan makanan favoritnya. Nadia merasa aneh, tapi juga sedikit tersanjung. Beberapa hari kemudian, Nadia resmi diterima sebagai sekretaris pribadi Rajiv. Awalnya, semua berjalan normal. Nadia bekerja dengan disiplin, mencatat jadwal meeting, menyiapkan dokumen, dan mengatur perjalanan bisnis. Tapi perlahan, Rajiv mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Pertama, ia membawakan kopi favorit Nadia setiap pagi. Lalu, ia mulai memuji penampilan Nadia di depan staf lain. Hingga suatu sore, Rajiv mengajak Nadia makan malam di restoran hotel bintang 5. "Anggap saja ini makan malam bisnis," kata Rajiv sambil tersenyum misterius. Nadia awalnya menolak, tapi Rajiv pandai meyakinkan. Malam itu, di bawah lampu kristal dan musik jazz yang lembut, Rajiv menceritakan masa lalunya di India, perjuangannya membangun bisnis, dan kesepiannya di tengah kemewahan. Ada tatapan di matanya yang sulit ditolak. Campuran kekuasaan dan kerinduan akan kasih sayang. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Rajiv sering mengirim bunga ke meja kerja Nadia, membelikan tas mahal, bahkan diam-diam mentransfer uang ke rekeningnya. Nadia tahu semua itu salah. Apalagi ia tahu Rajiv sudah punya istri di India. Tapi pikirannya terus dibayangi wajah Rajiv yang hangat, namun mematikan. Puncaknya terjadi saat mereka melakukan perjalanan bisnis ke Singapura. Setelah meeting selesai, Rajiv mengajak Nadia berjalan-jalan di Marina Bay. Angin malam bertiup lembut, lampu-lampu kota memantul di air, dan tanpa banyak bicara, Rajiv menggenggam tangan Nadia. "Kamu berbeda, Nadia," bisiknya. "Dan aku ingin kamu tetap di sisiku, apapun yang terjadi." Disinilah cerita terlarang mereka dimulai. Sebuah kisah yang berawal dari tatapan penuh godaan, lalu berubah menjadi cinta yang tak seharusnya, namun terlalu kuat untuk dihentikan. Sejak perjalanan bisnis ke Singapura itu, hubungan Nadia dan Rajiv semakin sulit disembunyikan. Rajiv mulai membawa Nadia ke acara-acara bisnis tertutup, duduk di sebelahnya saat makan malam bersama investor. Bahkan pernah secara terang-terangan membelai rambut Nadia di depan manajer keuangannya. Di kantor, desas-desus mulai beredar. Beberapa karyawan memandang Nadia dengan tatapan sinis.
Bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. Tapi Nadia memilih diam, meski hatinya mulai gelisah. Hingga suatu malam, ketika Rajiv sedang menginap di Jakarta, ia menerima telepon dari India. Wajahnya mendadak tegang. Itu adalah istrinya, Meera, wanita yang telah menemaninya sejak awal karier. Rupanya, Meera menemukan foto-foto Rajiv dan Nadia saat berlibur di Singapura, yang diunggah diam-diam oleh salah satu karyawan mereka ke media sosial. Keesokan harinya, berita itu meledak. Foto-foto mesra Rajiv dan Nadia tersebar di Instagram dan portal gosip. Judul-judul sensasional bermunculan. Bos miliarder India tertangkap jalan dengan sekretaris muda cantik asal Indonesia. Nadia panik. Teleponnya penuh pesan hujatan, bahkan ada yang mengancam. Ibunya di kampung sampai sakit karena malu. Namun, Rajiv tetap tenang. Di matanya, Nadia adalah wanita yang ia pilih, dan ia tidak akan mundur. Beberapa minggu kemudian, Rajiv melakukan hal yang mengejutkan dunia bisnis. Ia mengumumkan perceraian dari Meera. Keputusan itu membuat keluarganya di India marah besar. Kakak-kakaknya menuduh Nadia sebagai perusak rumah tangga. Tapi Rajiv bergeming. "Aku sudah memutuskan, Nadia. Aku ingin menikah denganmu," kata Rajiv suatu malam sambil menatap matanya dalam. Nadia tak sanggup berkata-kata. Air matanya mengalir, campuran antara bahagia dan takut. Pernikahan mereka diadakan 6 bulan kemudian, di sebuah resort mewah di Bali. Laut biru menjadi saksi, lampu-lampu kecil menghiasi pohon kelapa, dan bunga-bunga mawar putih bertebaran di setiap sudut. Para tamu datang dari berbagai negara, pebisnis, artis, bahkan pejabat tinggi. Yang paling mengejutkan adalah mahar yang diberikan Rajiv. 20 miliar rupiah tunai, perhiasan berlian, dan sebuah villa megah di Ubud. Saat berita itu sampai ke media, nama Nadia kembali menjadi trending. Ada yang memujinya sebagai wanita beruntung, ada pula yang mencemooh. Di tengah pesta, Rajiv menggenggam tangan Nadia erat-erat. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi sekretarisku. Kamu adalah ratu di hidupku." Beberapa minggu setelah pernikahan, Nadia resmi pindah ke Mumbai. Rumah mereka seperti istana, dengan pelayan pribadi, kolam renang berlapis mosaik emas, dan ruang makan sebesar lapangan futsal. Namun, di balik kemewahan itu, Nadia tahu ia sedang memulai babak baru yang tak kalah berat. Hidup di negeri asing, menjadi istri seorang miliarder yang keluarganya belum sepenuhnya menerimanya, sambil menanggung beban masa lalu yang selalu siap menyerang kapan saja. Di hatinya, Nadia bertanya-tanya, apakah cinta ini akan bertahan selamanya, atau hanya menjadi bab singkat dalam kisah hidupnya? Musim semi di Mumbai terasa hangat ketika Nadia pertama kali melahirkan anaknya. Rajiv berdiri di samping ranjang rumah sakit, menatap bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. "Dia mirip kamu," ucap Rajiv sambil mencium kening Nadia. Dari situlah kehidupan mereka benar-benar berubah. Tahun demi tahun berlalu, dan rumah mewah mereka semakin ramai oleh tawa dan tangisan anak-anak. Hingga 15 tahun kemudian, Nadia telah melahirkan 10 anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Semua tumbuh sehat, cerdas, dan dimanjakan oleh kasih sayang kedua orang tuanya. Rumah mereka seperti istana yang tak pernah sepi. Ada taman bermain pribadi, kolam renang berbentuk hati, bahkan bioskop mini di lantai bawah. Setiap ulang tahun anak-anak, Nadia dan Rajiv mengadakan pesta besar yang mengundang keluarga elit Mumbai dan Jakarta. Namun, kemewahan itu tidak selalu berarti kebahagiaan tanpa ujian. Sejak awal, keluarga besar Rajiv di India masih belum sepenuhnya menerima Nadia. Kakak perempuan Rajiv yang paling vokal menentangnya, sering menyindirnya di depan umum. "Wanita seperti dia hanya datang demi uangmu, Rajiv," katanya dingin di sebuah acara keluarga. Nadia hanya tersenyum, tapi di hatinya ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Media pun tak pernah berhenti mengusik. Setiap kali mereka tampil di depan umum,
kamera selalu membidik, mencari celah untuk membuat gosip baru. Ada yang memuji Nadia sebagai ibu super, karena membesarkan 10 anak. Ada pula yang menuduhnya terlalu memamerkan kekayaan. Di tengah badai itu, Rajiv selalu berdiri di sisinya. Malam-malam mereka sering dihabiskan di balkon, menatap lampu kota Mumbai. Dulu aku punya segalanya, tapi kosong di dalam. Kamu yang membuat hidupku penuh, Nadia, kata Rajiv sambil menggenggam tangannya. Ketika anak-anak mereka mulai dewasa, beberapa memilih bersekolah di luar negeri. Ada yang menjadi atlet, ada pula yang mengikuti jejak Rajiv di dunia bisnis. Nadia bangga, meski hatinya sering dilanda rindu saat rumah terasa lebih sepi. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, Rajiv membuat kejutan. Ia mengajak Nadia ke Bali, kembali ke resort tempat mereka menikah. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Rajiv menyerahkan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian baru. 20 tahun lalu, aku memberimu mahar 20 miliar. Tapi mahar sesungguhnya adalah hidupku, yang sepenuhnya kuserahkan padamu, ucap Rajiv pelan. Nadia meneteskan air mata. Ia teringat semua perjalanan mereka, dari tatapan pertama di ruang wawancara, skandal yang hampir menghancurkan hidupnya, hingga tawa 10 anak yang memenuhi rumah. Semua itu, meski penuh kontroversi, adalah kisah cinta yang tak akan pernah ia tukar dengan apapun. Dan malam itu, di pantai yang sama tempat mereka mengucap janji, Nadia tahu bahwa cinta mereka, yang dulu terlarang, telah menjadi sebuah legenda. Legenda tentang wanita Indonesia dan bos India yang melawan dunia demi tetap bersama, hingga akhir hayat.